kegelapan hati dan bangunnya rasa rindu. Mekah berada di bawah langit yang panas dan kering, seperti hari-hari sebelumnya. Namun, sesuatu terasa berbeda. Udara masih berat, tapi ada bisikan halus yang seolah menembus kesunyian, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh orang-orang jahiliyah yang terbiasa hidup dalam kekerasan, kebodohan moral, dan ketidakadilan. Mereka tidak tahu apa itu, tapi hati mereka, yang selama ini keras oleh dendam, ketamakan, dan kesombongan, mulai merasakan sesuatu yang asing, rasa rindu akan sesuatu yang lebih baik. Di sebuah gang sempit, Fatimah, gadis muda yang sudah sering meneteskan air mata akibat penderitaan zaman jahiliyah, menatap ke langit senja. Matahari mulai menurunkan sinarnya, memberikan warna kemerahan yang berbeda dari panas biasa. Ada cahaya lembut yang menembus gedung-gedung, menggoreskan bayangan panjang di jalan berdebu. Fatimah merasakan hati yang lama terkunci, mulai bergetar. Ada sesuatu, aku tidak tahu apa, tapi rasanya seperti harapan, gumamnya pelan. Di rumah Hasan, suasana juga berbeda. Para anggota keluarga duduk dalam keheningan yang aneh. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran. Hanya suara napas dan sesekali anak-anak yang bermain dengan perlahan. Hati mereka merasakan sesuatu yang asing, damai tapi tidak bisa dijelaskan. Hasan menatap Fatimah dan Aisyah, menatap wajah-wajah polos yang selama ini sering menjadi korban kebodohan manusia. Ada ketenangan kecil, seolah langit dan bumi menahan napas. Apakah kita merasakan sesuatu yang berbeda? Tanya Fatimah ragu. Ya, anakku, jawab Hasan. Ada sesuatu yang baru. Dunia ini mungkin akan berubah. Hati manusia mulai sedikit terbuka, walau kita tidak tahu mengapa. Di pasar Mekah, suasana juga berubah meski sedikit. Pedagang dan pembeli masih saling menipu, masih ada perkelahian kecil karena harga atau keserakahan. Namun, beberapa orang merasakan sesuatu yang berbeda dalam hati mereka. Seorang pedagang tua, Hakam, menatap langit biru yang mulai memudar ke jingga sore. Ada sesuatu di udara, bukan panas yang membakar, bukan debu biasa, tapi ada rasa berbeda, rasa yang belum pernah dirasakan manusia jahiliyah. Seolah dunia ini menunggu sesuatu, dan kita harus menunggu juga. Seorang pemuda dari suku tetangga, Rafiq, menatap keramaian pasar dengan rasa heran. Ia merasakan ketegangan, dendam, dan kebodohan moral seperti biasa, tapi juga ada bisikan di dalam hati yang membuatnya gelisah sekaligus penasaran. Apa ini? Pikirnya, kenapa aku merasa seperti ada cahaya yang datang? Seperti ada sesuatu yang akan mengubah dunia ini. Di sudut lain Mekah, Amr bin Harun, pemimpin suku yang biasanya keras dan sombong, duduk termenung di tenda. Ia baru saja mendengar kabar tentang pertengkaran kecil di pasar yang hampir menimbulkan perang. Tapi ia juga mendengar kabar tentang seorang pemuda yang menolak dendam keluarganya, menolak pertumpahan darah, dan berbicara tentang perdamaian. Amr memicingkan mata, merasa bingung. Bagaimana bisa seseorang menolak dendam di dunia jahiliyah? Bukankah dendam adalah hukum alam? Tetapi hatinya, yang keras karena hidup dalam kebodohan moral selama bertahun-tahun, mulai bergetar sedikit. Ada rasa penasaran, rasa rindu, yang tidak bisa dijelaskan. Ia merasa gelisah, seperti ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sedang menunggu di depan. Di desa-desa kecil, perempuan dan anak-anak yang biasanya takut, kini merasakan ketenangan aneh. Aminah, seorang ibu muda, menatap anak-anaknya bermain di halaman berdebu. Udara sore membawa aroma bunga yang dibawa angin dari oasis dekat Mekah. Hal ini terdengar sepele, tapi Aminah merasakan sesuatu yang berbeda dalam hati. Apakah mungkin ada yang berubah? Bisiknya, apakah dunia jahiliyah ini bisa menjadi lebih baik? Apakah ada harapan untuk anak-anak? Kita, seorang gadis muda, Maryam, menatap ibu dan berkata dengan lirih, "Ibu, aku merasakan seperti dunia ini menunggu sesuatu. Seperti ada cahaya yang akan datang." Aminah terdiam, air mata menetes pelan. Ia merasakan harapan yang sebelumnya tidak pernah ada di dunia jahiliyah, harapan bahwa keadilan dan moral bisa datang, meski semua orang di sekitarnya masih buta akan kebenaran. Di malam hari, kota Mekah semakin sunyi. Angin berhembus pelan, membawa debu dan panas yang masih tersisa dari siang hari. Namun di langit, bulan mulai muncul, memancarkan cahaya lembut di atas kota. Suasana malam ini berbeda, bukan hanya gerah dan tidak nyaman seperti biasanya, tapi ada ketenangan halus yang menimbulkan rasa penasaran di hati banyak orang.
Hasan duduk di halaman rumah, menatap bintang-bintang. Ada sesuatu yang akan datang. Aku tidak tahu apa, tapi aku merasakannya di dalam hati. Dunia jahiliyah ini, yang penuh dendam, kebodohan, dan ketidakadilan, akan segera melihat sesuatu yang berbeda. Fatimah duduk di sampingnya, memeluk adiknya. Ayah, aku merasa, seolah hati manusia akan berubah. Seolah ada cahaya yang akan datang. Hasan tersenyum pelan, air mata jatuh di pipinya. Anakku, benar, suatu hari, cahaya itu akan datang. Tidak lama lagi, dunia yang gelap ini akan tersentuh oleh cahaya ilahi. Dan manusia akan belajar bahwa kekuatan dan dendam bukanlah hukum sejati. Ada moral, ada keadilan, ada kasih sayang, dan semuanya akan datang bersamaan dengan cahaya itu. Di luar kota, seorang lelaki tua bernama Hakam, yang telah menyaksikan peperangan, kemiskinan, dan ketidakadilan sepanjang hidupnya, berdiri di puncak bukit. Ia menatap Mekah, merasakan udara malam yang masih hangat. Aku sudah tua, aku lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda di udara. Dunia jahiliyah ini, yang selama ini gelap, yang penuh dendam dan ketamakan, ada sesuatu yang akan datang. Aku merasakannya di dalam hati. Ia menutup matanya, merasakan angin yang membawa bau tanah, debu, dan sedikit aroma rempah dari oasis. Ada rasa rindu yang mendalam, rindu akan dunia yang berbeda, dunia yang adil, damai, dan penuh moral. Malam semakin larut, dan Mekah yang biasanya gelap dan mencekam kini memiliki bisikan halus, suara hati orang-orang yang lelah dengan dendam, kejahatan, dan ketidakadilan. Mereka tidak tahu dari mana suara itu datang, tapi mereka merasakannya, sebuah harapan, sebuah tanda bahwa dunia jahiliyah, yang selama ini penuh kebodohan dan penderitaan, akan segera mengalami sesuatu yang berbeda. Rafiq duduk di batu besar di pinggir kota, menatap langit malam. Aku tidak mengerti, tapi aku merasakannya. Seolah dunia ini akan berubah. Seolah akan ada cahaya, sesuatu yang akan mengajarkan manusia tentang keadilan, moral, dan kasih sayang. Aku ingin melihatnya. Fatimah menatap ke arah keluarga dan tetangga, hati mereka semua mulai sedikit tenang, meski masih gelisah. Ada rasa penasaran, rasa ingin tahu, yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dunia jahiliyah, yang selama ini keras dan kejam, kini mulai menyimpan rahasia besar, sesuatu yang akan mengubah segala kebiasaan buruk, dendam, dan kekerasan yang telah mengakar.